Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Joshua Sihombing dengan NIM 22020059 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Stambu 22. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Peran Koperasi dan UMKM dalam Perekonomian Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita harus tahu apa sih yang melatar belakangi peran koperasi dan UMKM dalam perekonomian Indonesia ini. Latar belakang dari koperasi dan UMKM. Sebagai representasi dari semangat gotong royong dan kekeluargaan, koperasi telah berkembang menjadi komponen penting perekonomian Indonesia. Koperasi lebih dari sekedar badan usaha sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan tujuan meningkatkan kesehatan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Koperasi yang bermula dari nilai-nilai luhur bangsa telah terbukti hadir di berbagai industri, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, hingga jasa keuangan. Koperasi memainkan peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Koperasi menjadi salah satu pilar ekonomi kerakyatan karena berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Definisi asli koperasi yang berasal dari bahasa Latin cooper yang artinya kerjasama. Dalam bahasa Inggris juga dapat digunakan untuk memahami arti kata tersebut. Kerjasama bekerjasama karena kata co berarti bersama dan operasi berarti bekerja. Orang-orang dengan minat dan tujuan yang sama bekerja sama dalam hal ini. Ada banyak istilah berbeda yang digunakan untuk menyebut koperasi yang memiliki kata kerjasama atau setidaknya definisi kerjasama di berbagai bidang. Sedangkan UMKM, perekonomian lokal dan nasional didorong oleh usaha kecil dan menengah, sering menjadi sumber pendapatan utama bagi masyarakat di daerah pedesaan, terutama yang ada di daerah masyarakat pedesaan. Kita dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan usaha mikro dalam meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi lokal. Karena UMKM dapat berkembang di lingkungan apapun dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selama krisis keuangan, lingkungan apapun dan menunjukkan ketangguhannya. Sementara banyak perusahaan besar yang gagal, UMKM bersifat lebih baik. Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif yang dioperasikan oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi persyaratan usaha mikro yang dikendalikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur UMKM. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1, usaha mikro juga dapat digambarkan sebagai bisnis independen dan menguntungkan yang dijalankan oleh individu atau oleh entitas bisnis terpisah yang bukan anak perusahaan atau anak perusahaan yang dimiliki, dikendalikan oleh orang lain. Usaha mikro, kecil dan menengah adalah upaya ekonomi skala kecil yang memenuhi persyaratan hukum untuk kepemilikan, nilai bersih, atau pendapatan penjualan tahunan. Pengembangan 4 perusahaan ekonomi utama atau bisnis inti yang mendorong pertumbuhan agribisnis, manufaktur, sumber daya manusia, dan bisnis kelautan. Membentuk jenis bisnis kecil. Metode regional yang melibatkan pemilihan daerah tertentu untuk tujuan program dan pertumbuhan dan potensi sektor dapat digunakan untuk meningkatkan area andalan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Peningkatan pada pemberdayaan masyarakat. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan penelitian ini yang mempunyai 5 tujuan. Yang pertama itu adalah peran koperasi dan UMKM dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Yang kedua ada kontribusi koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. Yang ketiga, mengkaji bagaimana koperasi dan UMKM memberdayakan ekonomi di berbagai daerah. Yang keempat ada
Peran koperasi dan UMKM dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Dan yang kelima, bagaimana koperasi dan UMKM berperan dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Baik, kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama tadi ada peran koperasi dalam menciptakan lapangan kerja di Indonesia. UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia, menjadikannya tulang punggung dalam penciptaan lapangan kerja. Usaha mikro, kecil menengah atau UMKM memainkan peran vital dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penciptaan lapangan kerja, di mana kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi, khususnya teori pertumbuhan endogen dan teori pertumbuhan slow. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana UMKM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kontribusi UMKM. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai lebih dari 60%, menjadikannya sebagai komponen vital dalam pertumbuhan ekonomi negara. Dalam konteks teori pertumbuhan ekonomi, UMKM dapat dianalisis melalui berbagai kerangka teori yang ada. Teori pertumbuhan endogen yang dipopulerkan oleh Paul Romer menyoroti pentingnya inovasi, pengetahuan, dan kebijakan yang mendukung pengembangan teknologi dalam memacu pertumbuhan ekonomi jangka panjang. UMKM dengan kapasitas mereka untuk berinovasi dan menciptakan solusi lokal sejalan dengan prinsip-prinsip teori ini. Di sisi lain, teori pertumbuhan slow yang dikembangkan oleh Robert Slow menekankan pada akumulasi modal, tenaga kerja, dan kemajuan teknologi sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, UMKM berkontribusi melalui investasi kecil dalam modal dan tenaga kerja. Namun, keberadaan UMKM juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang dapat menghambat peran maksimal mereka dalam ekonomi. Keterbatasan akses permodalan, teknologi yang tidak memadai, serta hambatan dalam akses pasar seringkali menghambat potensi pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, penting untuk menyelidiki bagaimana UMKM mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pendekatan kebijakan yang terintegrasi dan dukungan yang lebih baik, UMKM dapat memperkuat peran mereka dalam ekonomi dan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap kesejahteraan nasional. Koperasi dan UMKM merupakan tulang punggung pencipta lapangan kerja. Mereka bukan hanya menyediakan pekerjaan, tetapi juga membangun ketahanan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di berbagai wilayah. Yang kedua, kontribusi koperasi dan UMKM sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat. UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto atau PDB, menunjukkan peran pentingnya sebagai sumber pendapatan masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi UMKM yang signifikan menjadikannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional, dengan potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. UMKM berkontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 61% atau senilai dengan 9,580 triliun rupiah. Bahkan penyerapan UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, Indonesia memiliki 65,5 juta UMKM yang jumlahnya mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha. Namun, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses modal, teknologi, pasar, dan manajerial yang sering menghambat pengembangan usaha mereka. Meski demikian,
Keberadaan UMKM mampu memberikan manfaat nyata, terutama dalam mengurangi tingkat pengangguran dan mendorong pemerataan ekonomi. UMKM tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga menjadi tulang punggung bagi masyarakat luas dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Namun, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Selain itu, minimnya kemampuan manajerial dan rendahnya tingkat adaptasi terhadap perkembangan digitalitas menjadi tantangan tambahan yang harus dihadapi UMKM dalam era globalisasi. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga keuangan, serta dukungan teknologi menjadi hal penting untuk memberdayakan UMKM agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Pemberdayaan UMKM melalui akses permodalan, pelatihan keterampilan, fasilitas pemasaran, dan adopsi teknologi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing UMKM, baik di tingkat lokal maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi UMKM dalam perekonomian Indonesia dari berbagai perspektif. Selain itu, akan membahas juga beberapa tantangan yang dihadapi UMKM dan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberdayakan sektor ini. Yang ketiga, koperasi dan UMKM dalam memberdayakan ekonomi lokal di berbagai daerah. UMKM tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga memberdayakan potensi lokal di desa-desa. Indonesia merupakan negara berkembang dengan perekonomian yang relatif stabil. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa pasca pandemi melanda, pertumbuhan ekonomi di Indonesia senantiasa naik di atas 5% selama 7 kuartal berturut-turut. Ada banyak sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Salah satunya di sektor industri, yaitu pada bidang usaha mikro, kecil, menengah. Pada dasarnya, UMKM merupakan badan usaha yang melakukan secara produktif oleh perorangan dan bukan termasuk ke dalam bidang bagian dari perusahaan utama. Selain itu, berdasarkan kutipan dari Kementerian Republik Indonesia tahun 2023, UMKM berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 60,5%. Dalam pengembangannya, UMKM tidak hanya berorientasi kepada kontribusi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dapat berkontribusi terhadap potensi lokal yang berada di desa. Sebagai badan usaha yang dapat membantu mengurangi masalah pengangguran, kehadiran UMKM dapat menciptakan lapangan kerja baru dan berperan dalam menggerakkan perekonomian lokal desa. Pemberdayaan UMKM juga dapat dimulai dari unit terkecil. Dalam hal ini, dapat dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha ini tersebar di berbagai wilayah yang berada di Indonesia. Salah satunya yaitu Provinsi Bisnis pada portal OSS, di mana di Provinsi Banten pada tahun 2002 terdapat 339,693 pelaku usaha yang sudah mendaftarkan bisnisnya pada OSS. Yang berikutnya, peran koperasi dan UMKM dalam upaya mengurangi ketimpangan ekonomi. Koperasi berperan dalam memperkuat perekonomian rakyat dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Melalui prinsip kebersamaan dan demokrasi ekonomi, tujuan utama koperasi dalam perekonomian Indonesia adalah mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan ukuran utama, melainkan kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima oleh anggota lebih diutamakan daripada laba. Kendati demikian, tetap harus diusahakan agar koperasi tidak menderita atau rugi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang diberikan pada masing-masing anggota. Keanggotaan koperasi Indonesia bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, anggota turut berpartisipasi memperbaiki kehidupan masyarakat melalui karya dan jasa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 3, peran koperasi dalam perekonomian adalah untuk mensejahterakan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, berikut beberapa peran koperasi dalam perekonomian Indonesia yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada pengembangan kegiatan usaha masyarakat, di mana terdapat beberapa koperasi yang mengembangkan kegiatan usaha masyarakat. Salah satunya contohnya koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani. Dengan adanya koperasi tersebut, maka petani bisa membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, kegiatan usaha pertanian tersebut bisa menjadi lebih baik dan meningkat. Yang kedua ada meningkatkan pendapatan anggota, di mana jika Anda menjadi anggota koperasi, Anda bisa mendapatkan sisa hasil usaha SHU yang diperoleh koperasi, sehingga mendapatkan keuntungan. Hal ini karena semakin besar jasa seseorang anggota terhadap koperasi, maka semakin besar pula penghasilan yang diperoleh oleh anggota tersebut. Yang berikutnya, mengurangi tingkat pengangguran, di mana kehadiran koperasi di Indonesia diharapkan bisa menolong nasib mereka yang membutuhkan pekerjaan. Hal itu karena koperasi membutuhkan banyak pekerja untuk mengelola usahanya. Yang berikutnya ada meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana kegiatan koperasi ini bisa meningkatkan penghasilan para anggota koperasi. Ini berarti peran koperasi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang selanjutnya, turut mencerdaskan bangsa, di mana usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa, melainkan juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan tersebut umumnya diberikan dalam bentuk pelatihan keterampilan serta manajemen bisnis dan keuangan. Yang berikutnya ada satu lagi, membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa dikembangkan oleh pemerintah, perlu dikembangkan bersama kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, berarti juga bisa memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan perekonomian nasional. Maka dengan begitu, peranan koperasi tidak dapat dipisahkan dengan perekonomian di Indonesia, terutama di era digital saat ini. Apalagi dengan dukungan software akuntansi terbaik, dipastikan memberikan manfaat yang banyak bagi para anggotanya. Yang berikutnya, nomor 5, koperasi dan UMKM berperan dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, UMKM dan koperasi berperan dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan usaha, kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM juga merupakan usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997. Selain itu, UMKM juga mencakup katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat income gathering. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana. Permasalahan ini yang kemudian muncul adalah keterbatasan modal kerja, kapasitas sumber daya manusia yang sangat rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum, yang berdampak pada prospek usaha yang tidak jelas. Salah satunya
Masalah dalam perkembangan UMKM adalah keterbatasan modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses sumber daya permodalan. UMKM menyatakan kesulitan permodalan, kemudian diikuti oleh kepastian pasar dan kesulitan bahan baku. Baik, yang berikutnya kesimpulan. Adapun kesimpulannya yaitu koperasi dan UMKM memainkan peran sentral dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia, terutama dalam hal menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal dengan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja. UMKM menjadi fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi, terutama pada masa krisis. Di sisi lain, koperasi melalui semangat kebersamaan dan demokrasi ekonomi mampu mendukung pembangunan ekonomi berkeadilan dan inklusif. Meski menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses permodalan, teknologi, dan serta manajemen, potensi besar dari koperasi dan UMKM tetap menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan di berbagai wilayah. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada yang salah, saya minta maaf. Terima kasih.